Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Bagaimana kabarnya, sehat pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Suasana langit cerah, lagi Indonesia yang cerah. sering kali mendung. Yes. Tapi masih ada mendung-mendungnya ini sepertinya gitu ya. Mudah-mudahan ini akan ada Iya, cerah terus dan kita akan iya. mengangkat beberapa hal di pagi hari ini selama 30 menit ke depan, Bang Tony. Di antaranya yang pertama jelas ya, kita ingin melihat bagaimana pandangan Bang Tony dari hasil debat Cawapres yang kedua atau debat pemilu capres yang keempat gitu ya. Kemarin beberapa hal yang disoroti, kalau Bang Tony itu menggarisbawahinya apa, walaupun ramai banget sampai hari ini pun masih ada trending-trendingnya mengenai gimmick, mengenai yang lain-lainnya gitu ya. Lalu yang kedua juga saya ingin menyoroti ketika trending hari ini kan yang keempat tuh kalau di X Twitter gitu ya, mengenai Menko Polhukam. Ini kaitannya dengan bagaimana menteri-menteri yang tumpang tindih ini yang terjadi di Indonesia saat ini, ketika banyak menteri-menteri yang mereka menjadi apa ya, menjadi tim ses, menjadi jubir gitu ya, terlibat dalam semua konsultasi dan juga kampanye-kampanye politik. Lalu yang ketiga, kita juga ingin menyoroti bagaimana sebenarnya masyarakat ini nanti sampai menjelang pemilu gitu ya, betul-betul memilih dengan hati nurani. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ini? Baik, Bang Tony, memulai dialog kita di pagi hari ini, bagaimana ulasan atau yang digarisbawahi mengenai debat Cawapres kemarin? Iya, debat Cawapres kemarin apa ya? Saya sering kali malah eh, harus menarik nafas dulu sebelum bicara. Karena apa yang terjadi kemarin Hmm, itu tidak unpredictable, tidak unpredictable. nyangka bahwa Hmm, itu akan terjadi. Kok bisa ya? kok Kan bisa? sesuatu yang mengejutkan. Kaget ya? Kalau sebelumnya dari pihak 02 bilang bahwa nanti debat akan ada yang mengejutkan, Hmm, kita berpikir positif, hmm, ada hmm, harapan. hmm, Karena kita lihat debat pertama, Gibran kan cukup bagus hmm. dengan persiapan yang matang, ketika yang lain itu masih sibuk dengan undangan talkshow TV, Gibran Hmm, mandiri untuk betul-betul mempersiapkan. Ketika debat pertama ya menang dalam banyak hal, secara psikologi menang karena anak hmm, presiden gitu kan. Yang lain itu Muhaimin punya 3 menteri atau sekarang tinggal 2 menteri di hmm, kabinet Pak Jokowi, ada hmm, beban di situ. Pak Mahfud masih menjadi menterinya Pak Jokowi, hmm. ya takut-takut bisa dipecat kalau ada omongan yang tidak enak Iya. kepada sang putra mahkota. Ya, Hmm, terus itu ada beban psikologi ya. Akhirnya Gibran begitu persiapannya matang, kemudian secara psikologi sangat confidence, ya cukup bagus. Nah, kemarin kita hmm, sempat hmm, berharap, wah ini akan lebih bagus lagi karena akan ada kejutan baru. hmm. Ternyata ya kualitas Gibran dalam konteks materi itu tidak sebagus yang pertama. Mungkin bukan bidangnya ya. Yang Iya, iya. pertama kan memang itu tentang IT ya, Hmm, tentang apa untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak muda seperti Gibran cocok lah kalau bicara tentang IT. hmm, hmm, Sementara Pak Mahfud dan ini kan Muhaimin itu adalah tokoh yang sudah di atas 50 tahunan. hmm, Bahkan Pak Mahfud itu 67 tahun hmm, usianya. Ya. Tetapi ketika bicara tentang pertanian tentu atau tentang desa, ya Muhaimin lebih jago hmm, karena selalu punya jatah menteri di daerah tertinggal, hmm, desa hmm, tertinggal. Ya, ah, ya, soal materi, saya lihat Muhaimin makin bagus, hmm, Pak Mahfud mulai mengimbangi, Gibran itu keteteran, hmm, ya banyak bicara seperti meyakinkan, tetapi juga kemudian dikonfirmasi oleh para ahli banyak bersalahan juga. Ya, hmm, di sini ini satu hal masih bisa diperdebatkan cukup panjang, tetapi ada grid yang turun dari sisi bobot materinya. Ya, hmm, dari pertanyaan maupun kan.
Tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, Gibran mengulang kesuksesan di awal dengan memojokkan melalui istilah, singkatan atau istilah yang membuat sulit untuk dipahami oleh lawannya. Nah, disitulah kemudian Gibran ingin menarik di atas kesulitan ketidakpahaman soal istilah. Nah, tapi Caimin cerdas. Caimin kemudian mengkat. Ini emang tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan itu SD SMP. Mestinya kalau calon pemimpin itu bicara dan diskusinya pada level selesai. Ketutup ini Gibran gitu kan. Itu satu. Jadi mencoba untuk mengulang kesuksesan di debat pertama dalam rangka memojokkan dengan istilah kepada lawannya, udah kemudian itu tidak berhasil. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, ya, Gibran itu offset, keluar dari konteks. Ya. Ketika bicara mengkritik Caimin sekarang percaya diri sampai melihat contekan terus. Ini kan offset. Ya. Kecuali itu melanggar aturan PKPU atau aturan yang dibuat oleh KPU atau melanggar etika. Ini kan tidak, semua juga pakai catatan dan sah-sah saja. Bahkan ketika Pak Ganjar di debat yang capres kedua itu catatan, karena ini penting data ya, untuk mengungkapkan bahwa ini data A, data B, data C jangan sampai invalid. Dan kenapa itu dikritik? Menurut saya offset. Apalagi Gibran juga membuat kritikan mengkaitkan dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan debat. Yang ketiga ini yaitu Tom Lembong. Tom Lembong itu sampai disebutkan 3 kali. 1 kali aja udah nggak etis, 1 kali aja udah nggak pas. Tetapi kemudian Tom Lembong itu disebut sampai 3 kali. Lah apa masalahnya dengan Tom Lembong? Kalau kemudian Tom Lembong itu adalah sosok yang dulu berada di Pak Jokowi, lalu kemudian pindah ke kubu Anies Caimin, itu kan sah-sah saja. Kalau toh itu dipersoalkan, jangan didebat dong. Kan? Ya, seolah-olah Gibran ingin menghajar Caimin dengan mengatakan, Pak Lembong nih Caimin, produkmu yang engkau sudah didik tapi menghadapi aku kewalahan. Kira-kira pesan seolah-olah disampaikan seperti itu. Ini kan sama sekali tidak etis. Dan menurut saya publik menjadi tidak simpatik dengan cara Gibran mengkait-kaitkan seseorang yang tidak ada atau tidak berada di dalam debat atau tidak menjadi peserta debat. Kemudian yang keempat, ini yang paling fatal, ya, berkaitan komunikasi debatnya dengan Prof. Mahfud MD. Ketika Prof. Mahfud MD memberikan sebuah jawaban yang saya bilang tadi, ini mengejutkan, betul-betul mengejutkan. Tahu-tahu Gibran kemudian celingak-celinguk dengan tangan di atas, kemudian bilang saya cari-cari jawaban Pak Mahfud tuh nggak ketemu. Gitu. Wah, itu betul-betul. Saya mau pakai bahasa, saya nggak tega menggunakan bahasa. Sebenarnya tidak ada bahasa. Sesungguhnya hanya bahasa kasar lah yang tepat untuk dipakai ya di dalam menggambarkan atraksi teatrikal yang dilakukan oleh Gibran. Ini anak usia 37 tahun menghadapi orang tua yang usianya 67 tahun, seorang profesor, 2 kali menjadi menteri, pernah menjadi ketua MK, ya, orang yang disegani dan mumpuni, terus kemudian diperlakukan seperti itu. Saya nggak tahu ya, saya bukan saya pikir orang non-Jawa juga sama. Ketika saya coba, ada beberapa tokoh terkenal yang japri dengan saya dengan bahasa-bahasa yang very kasar. Ya, saya tidak mungkin ucapkan di sini, saya takut kemudian menjadi masuk di dalam alam bawah sadar saya, tidak bagus. Itu bahasanya sangat kasar sekali. Saya nggak habis pikir kok itu bisa dilakukan ya, meskipun spontan ya. Ya spontan. Nah, kemudian kita memahami memang seringkali ini secara psikologi ya,
orang yang dibesarkan dengan privilege, dengan keistimewaan dari sejak kecil, ya ketika ada bos, maka punya anak buah, bagaimana anak buah itu memperlakukan anak dari bosnya, itu di situ kalau itu mulai dari kecil, ya sampai dewasa, pada akhirnya anak itu kemudian seringkali tidak terkontrol di dalam bersikap dan berperilaku, ya disitulah seringkali etika terabaikan. Jadi itu catatan saya, ini fatal. Dalam konteks politik itu kan persepsi, harus juga dipahami bahwa orang itu tidak pemilih emosional itu jauh lebih besar daripada pemilih rasional. Nah, pemilih emosional ini selalu melihat sikap, ya, bagaimana seseorang itu di dalam berkomunikasi, bagaimana seseorang itu di dalam membuat narasi, bagaimana seseorang itu di dalam bersikap kepada orang lain, ini akan sangat dilihat dan mempengaruhi terhadap suka tidak sukanya masyarakat. Kalau masyarakat sudah tidak suka, maka mereka tidak akan memilih. Memilih kan prosesnya dikenalkan, menjadi suka kemudian memilih. Itu kan prosesnya. Kalau kemudian kenal tidak suka, pasti tidak memilih. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat blunder. Saya dulu kan beberapa kali mungkin saya wawancara dengan Rachel, saya juga beberapa kali menulis itu, baik capres maupun cawapres, potensi blundernya jauh lebih besar daripada capres dan cawapres yang lain. Mungkin Mas Angga masih ingat kan, saya seringkali bicara bahwa kelemahan dari 02 meskipun mendapatkan akses dukungan kekuasaan dan logistik cukup besar, tetapi potensi blundernya juga baik capres maupun cawapres, seperti paket lengkap gitu loh, dalam blunder maksudnya. Blundernya bareng-bareng. Iya. Baik, itu catatan yang sangat-sangat mengejutkan gitu ya. Lalu ini Bang Tony yang kedua ini mengenai rakyat ini kan ini dibuka matanya gitu, melihat sekali bagaimana ketika presiden dan jajaran menterinya ini sekarang didesak menghentikan kegiatan kampanye terselubung ya untuk pemenangan pasangan calon tertentu ya, khususnya nomor 2 ini. Jadi tumpang tindih kegiatan dan kampanye para menteri ini bagaimana sehingga Pak Mahfud aja katanya mau mundur juga nih. Bagaimana Bang Tony melihat ini? Iya, menurut ini Kepres yang ada 2 kesalahan. Satu, Kepres yang cacat etis maksudnya. Kenapa orang itu tidak disuruh mundur ketika mereka sedang berkampanye? Otomatis mereka akan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye itu. Kapan dia hadir? Misal satu contoh yang terjadi ketika Prabowo datang membagi-bagi susu atau bagi sesuatu lah kepada masyarakat di Cilincing itu. Ketika diprotes, kenapa Menhan kan pekerjaannya Mensos itu kenapa ada money politik gitu loh? Kenapa kok capres itu bagi-bagi? Apa jawabannya dari timnya? Oh, ini Menhan, bukan capres. Kapan dia dari capres? Kapan dari Menhan? Itu kan melekat. Akhirnya fasilitas negara dipakai. Maksud saya, ketika Kepres itu diterbitkan oleh presiden, di mana seorang calon presiden atau calon wakil presiden boleh cuti, istilahnya boleh cuti, tidak harus mundur tapi boleh cuti. Ini cacat etis. Kenapa? Karena mereka akan punya peluang yang cukup besar menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini kan nggak boleh. Ini menurut saya ini cacat ya. Cacat tidak secara yuridis berhak presiden menerbitkan kuasa, tapi cacat secara etis karena membuka ruang begitu luas untuk mereka menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilpres ini secara pribadi. Kemudian ini juga bagi mereka yang jabat. Menurut saya Pak Prabowo, Gibran, dan juga Pak Mahfud, kenapa nggak mundur? Oke lah Pak Prabowo dengan Gibran itu memang ada semacam kecurigaan masyarakat bahwa itu sengaja dibikin agar memberikan keuntungan bagi Gibran maupun bagi Pak Mahfud bagi Pak Prabowo. Tapi Mahfud MD kan berada di sebelah. Dalam konteks ini ya sudah tidak bersama-sama lagi dalam satu perahu dengan Pak Jokowi dengan kekuasaan. Kenapa nggak mundur? Jangan gitu cuma ancam-ancam. Mundur dong, menunjukkan diri.
Pak Presiden, saya akan mundur, khawatir kalau kemudian saya tidak efektif menjalankan tugas saya sebagai Menko Polhukam, dan juga khawatir yang kedua, saya bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan saya sebagai cawapres. Karena itu, atas pertimbangan ini secara legowo, maka saya mengundurkan diri jadi menteri. Terima kasih kepada Pak Jokowi yang selama 4 tahun memberikan kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini bagusnya dari awal saya ya. jadi cawapres. Itu kenapa? Jangan ancam-ancam, jangan hanya ngomong. Jadi kalau dalam konteks ini Pak Mahfud juga akhirnya ketika orang mengkritik Pak Prabowo menggunakan fasilitas negara, tim 02 tinggal ngomong kan seringkali, kemudian memberikan jawaban. Tidak hanya kami, itu Pak Mahfud juga. Kalau Anda menginginkan untuk mundur, ya Pak Mahfud juga gimana itu? Kan seperti itu. Ya, menurut saya akan sangat bijak ya kalau belum terlambat menurut saya mundur. Tapi kalau takut kalah, kalau mundur sudah mundur kalah, ya itu bukan negarawan itu. Ya nggak gentle sebagai seorang negarawan. Tidak siap bertarung ya. Saya mundur. Saya tidak ingin selalu sering cuti, meninggalkan pekerjaan dan tugas saya sebagai Menko Polhukam, dan saya tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kampanye saya karena ini haram. Itu kan bahasanya. Saya pikir kalau Pak Mahfud tegas seperti itu, ini akan menjadi baik. Tetapi memang ya aturan apa yang tidak diubah untuk sebuah kepentingan? Itu masalahnya di Indonesia. Itulah. Maka kita sulit membuat menciptakan karakter kenegarawanan yang baik di negeri ini, karena sistem selalu dirusak melalui undang-undang selalu berganti-ganti disesuaikan dengan kepentingan mereka yang bisa mengakses legislator maupun mereka yang bisa punya kepentingan untuk membuat undang-undang itu sendiri atau mengubah undang-undang itu sendiri. Ini karakter itu terbentuk dari sistem. Gambaran sederhana atau analogi sederhananya, kalau ada orang kemudian naik motor lalu di lampu merah nyebrang padahal ada CCTV, dipastikan akan ditilang, maka 1 minggu efektif itu dilakukan, nggak ada itu setelah 1 bulan di efektif dilakukan, diberlakukan, nggak ada itu bulan depannya itu ada orang yang berani melanggar lampu merah. Ini akhirnya kalau aturan itu ditegaskan menjadi sebuah sistem yang efeknya adalah ini akan melahirkan sebuah karakter bangsa yang baik. Kenapa karakter bangsa kita suka nyerobot, suka instan, suka semaunya, zigzag, ugal-ugalan? Ya karena memang aturan itu suka diubah-ubah, ganti pemimpin diubah, ada kepentingan ini diubah, ada pelanggaran. Bukan orang itu kemudian dikasih punishment, aturannya yang diubah supaya sesuai yang dilanggar itu. Sesuai seleranya itu kan dia. Hebatnya negara kita kan itu, ya. Hebatnya gitu ya. Iya, hebat. Ini jarang-jarang loh ditemukan di negara yang lain itu. Nggak ada bahkan di negara lainnya. Hebat itu. Iya, hebat itu. Nah, Bang Tony, bisa gitu. Iya, kok bisa gitu. Nah, kaitannya dengan itu juga pengamat sudah banyak yang mengatakan dan juga mengingatkan gitu ya, aturannya dilanggar jelas-jelas, dan yang punya wewenang juga untuk memberikan sanksi, KPU, Bawaslu juga belum menindak tegas gitu kan. Banyak pelanggaran itu tuh nggak berani gitu. Akhirnya jadi KPU, Bawaslu beginilah proses untuk mendaftar sebagai KPU itu kan melalui partai di DPR, itu didukung sana dukung sini. Si A itu sebenarnya orangnya partai satu, si B orangnya partai 2, si C partai 3. Ya pada akhirnya sampai tingkat bawah akan seperti itu. Bahkan saya mendengar ada kawan saya ditawari, ini kawan saya seorang akademisi, ditawari untuk menjadi tim penyeleksi KPU. Kemudian dia dibilangin, Pak, Bapak, kami akan
jadikan Bapak untuk menjadi tim seleksi KPU, tapi kami nitip A, B, C dari kami itu loh. Kawan saya nolak, oh nggak bisa kalau kamu angkat saya untuk itu tapi dengan titipan nggak bisa. Artinya proses itu jalan dari awal, dari hulu. Iya. Ya kalau hulunya itu nggak Sudah beres, begitu, ya ya. hilirnya nggak beres. Iya. Lahirlah oknum-oknum KPU. Pertanyaan masyarakatnya, oknum kok banyak ya, gitu kan? Indonesia itu kan paling suka bicara tentang oknum, tapi jumlah oknumnya lebih banyak daripada yang tidak oknum. Nah ini masalah ini. Ini masalahnya. Kenapa? Ini bermasalah dulu dari hulu. Kita memang betul-betul dalam konteks ya, dalam konteks ini mengabaikan etika. Aturan itu bisa diterobos ya dengan cara-cara selalu ada ruang ya untuk menyiapkan orang-orang yang pada akhirnya melakukan tugas-tugasnya dengan salah atau menyalahgunakan tugas-tugasnya. Ya kemudian kita temukan, kok ada oknum Bawaslu kayak gitu. Ini kok ada oknum Bawaslu. Akan jauh lebih baik, makanya dalam konteks ini sistem diperbaiki. Caranya sistem itu seperti apa? Begini. Jadi sistem itu baik kalau tidak memberikan ruang atau terlalu sempit ruangnya untuk melakukan pelanggaran. Contoh misalnya kalau soal sistem ini, kalau yang menjadi Bawaslu dan KPU itu adalah anggotanya masing-masing partai, ya, itu kan terkontrol. Misalnya ada 9 partai, anggota KPU itu 10, 1 itu non partai, yang 9 itu adalah orang partai. Kenapa orang partai? Nanti mereka punya suara yang satu. Nah, mereka kalau kemudian mengusung partai A, partai B, mengusung capres A, capres B, capres C, nah, itu mereka nggak bisa melakukan manipulasi, tidak bisa melakukan kecurangan. Kenapa? Terkontrol oleh orang di KPU-nya sendiri. Tidak memungkinkan juga. Jadi, di KPU juga pada bikin koalisi partai, ntar itu orang kepentingan KPU-nya. Iya, nggak mungkin. Karena apa? Ini misalnya di situ ada orang PKB, ada orang Nasdem, ada orang PKS, di situ ada orang PDIP, kemudian ada P3. Ya kalau kemudian Ganjar mau melakukan kecurangan, udah terkontrol dalam 01 pengusung 01. Kalau kemudian di situ ada Gerindra, Golkar, kalau melakukan kecurangan maka terkontrol sama 01, 02 yang ada di dalam KPU atau sebagai anggota KPU. Begitu juga Bawaslu, nggak bisa mereka kemudian membiarkan, tetap ini pelanggaran, ada temuan bisa diungkap, akhirnya terkontrol. Nah, ini maksudnya sistem. Sistem inilah yang kemudian mempersempit ruang untuk mereka bersepakat melakukan kebusukan, melakukan kecurangan. Kan begitu. Itu kalau memang punya niat baik ya. Contoh juga, ini kan money politik dipersoalkan, undang-undangnya ada bahwa itu pidana, tetapi tidak pernah efektif. Kenapa tidak pernah efektif? Ya karena sistemnya memberikan ruang. Gimana cara tidak memberikan ruang? Contoh misalnya ya, contoh bahwa semua tempat bahwa capres-cawapres tidak boleh berkampanye kecuali di TV. Cara kampanye di TV diatur oleh KPU. Masing-masing TV swasta itu mengambil 3 event, 1, 2, 3. Mereka talk show, bicara aja tentang program. Jadi masyarakat melihat perdebatan itu di TV. Baru kemudian TV resminya pada debat 5 debat terakhir, gitu kan? 5 debat terakhir, gitu. Ya, ini yang tidak ada. Tidak boleh masang baliho kecuali KPU yang masang baliho. Baliho isinya apa? Gambar 3 capres-cawapres, di bawahnya ada program-programnya masing-masing. Sehingga tidak bisa pasang baliho sendiri-sendiri. Kalau caleg silakan. Gitu. Ini untuk meminimalisir money politik. Jadi masyarakat akhirnya tidak disuguhin gimmicks, masyarakat tidak disuguhin pencitraan, tapi masyarakat disuguhin tentang gagasan. Nah, mereka ada di dalam adu gagasan, gitu. Jadi, namun ternyata para politisi yang belum ataupun yang sudah menjadi pejabat itu tidak peduli gitu dengan demokrasi yang beretika, legasi sistem yang buruk, karena hasrat kekuasaannya paling depan gitu mereka tunjukkan. Begitu kali Bang Tony. Iya, kalau money politik itu dahsyat, habis 30 triliun misalnya, gimana nggak ngerampok? Kalau ada capres-cawapres sudah menghalalkan cara dalam proses,
hampir pasti 99,9% kalau tidak ada faktor X, mereka juga akan menghalalkan cara. Iya, iya, Belum iya. berkuasa saja menghalalkan Sudah. semua cara, Iya, iya, iya. apalagi sudah berkuasa. Kan logika Hmm. sederhananya begitu. Kan ada power tend to corrupt, gitu Iya, kan, Lord iya. Acton itu. Jadi Hmm. kekuasaan itu cenderung korup, kekuatan itu cenderung menindas, Iya, kekuasaan itu iya. cenderung melakukan sesuatu yang semena-mena. Hmm. Belum jadi penguasa saja bisa melakukan kesemena-menaan karena Hmm. kerjasama dengan penguasa. Iya, Apalagi ketika jadi penguasa, kan sederhana. Tapi betul. masyarakat kan tidak gampang diberitahu seperti itu, Hmm. dicerdaskan Hmm. dan Hmm. diberikan pendidikan politik seperti ini. Hmm. Ini yang Hmm. terjadi. Jadi Hmm. sebenarnya kita bisa memahami teori-teori, ya, kita bisa buat teorinya ketika kita melihat fakta-fakta di lapangan, bahwa Hmm. diantaranya salah satunya itu. Jadi kalau satu aturan itu longgar untuk melakukan kecurangan, maka terjadilah kecurangan. Iya, iya. Ya, itu kalau ada orang, maka waspadalah, waspadalah, kan ada dulu itu istilah gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. kejahatan itu bukan karena tidak selalu Bukan karena ada karena niatan dari kehendak, pelaku, kan. tapi kan ada kesempatan. Tidak selalu ada niat dari pelaku, tapi karena ada Nah, kesempatan. itu. Nah, kalau undang-undang itu memberikan ruang begitu luas, memberikan kesempatan begitu Hmm. luas, Hmm. ya itu namanya memberikan ikan asin di depan kucing, kan gitu, Hmm. memancing, ya Hmm. itu dia akan dimakan. Hmm. Itu satu teori yang bisa ditarik dari Hmm. pola di dalam kecurangan yang selama ini terjadi. Ya, begitu juga money politik. Iya, Begitu iya, iya. cost-nya sangat tinggi dalam pilpres ini, ya karena aturannya begitu longgar untuk terciptanya sebuah cost, ya, besarnya high cost itu yang kemudian membuat orang terjadi money politik. Coba, tidak boleh capres-capres pasang baliho. Tidak boleh. Ya, kalau yang pasang baliho adalah ini. Begitu juga, ya, mereka nggak caleg misalnya atau DPD tidak boleh pasang. Yang pasang adalah KPU. Mereka menyetor uang misalnya kepada KPU, ya, untuk memasang baliho mereka. Uangnya tidak besar. Nggak akan terjadi money politik. Siapapun yang melakukan money politik didiskualifikasi. Jangan aturannya dibuat terstruktur, masif, dan sistemik. Ya sampai kiamat nggak akan terjadi lah. Gitu kan? Ya. Iya. Tuh, sudah cacat dari aturan itu. Berarti melihat ini ya, kontestasi politik yang seperti ini, demokrasi yang seperti ini, saya yakin banyak akademisi dan tokoh ini yang bukan hanya tadi tarik napas dalam-dalam dan juga mengelus dadanya lama gitu ya, tapi mereka juga kan harus melakukan sesuatu gitu agar berarti ini harapannya adalah rakyat membuka mata yang benar dan juga rakyat ini harus betul-betul menggunakan hati nuraninya melihat sesuatu yang benar itu seperti apa gitu, supaya menentukan kan mereka juga rakyatnya sendiri gitu. Bagaimana nih Bang Tony, para akademisi dan juga rakyat tokoh-tokoh kita dan itu rakyat yang terlibat? apatis. Ada beberapa hal yang membuat rakyat kita itu apatis. Yang pertama, ketika mereka melihat bahwa terjadi perubahan pemimpin, terjadi ini, mereka agak muak kepada para politisi. Terjadi perubahan, nasib mereka nggak berubah, bangsa ini nggak berubah. Ya. Kemudian politisi pada saat pilpres itu datang, atau pada saat pemilu datang, setelah pemilu melupakan. Gitu. Dan itu membuat mereka apatis. Akhirnya mereka berpikir, ngapain kita baik transaksi aja sama mereka gitu loh. Yang kedua misalnya mereka dalam keadaan miskin, mereka butuh biaya, siapa yang kasih saya ya saya coblos, pada akhirnya itu. Yang ketiga, ya, mereka berpendidik ini pendidikannya rendah. Ya, kita kan tahu datanya hanya 6% yang sarjana, 6% sarjana, 21% itu lulusan SMA, 34% lulusan SMP, yang kemudian tidak lulus atau lulus SD dan tidak lulus sekolah itu ada 39, hampir 40%. Ya gimana kita, sementara elit-elitnya itu muter-muter, ada ustadznya, kiainya, pendetanya, ya ada yang muter-muter itu ngasih duit ke sana kemari untuk nyogok milih. Ya rusaklah negara ini. Ya rusaknya itu sempurna gitu loh. Gimana kita mau melahirkan seorang pemimpin yang
hebat kalau kemudian prosesnya saja sudah banyak Iya, bersalahan. iya, iya. Nah, ini yang menjadi sebuah problem kita bersama. Ya, sedih kita memang. Iya, Kalau kita melihat hulunya seperti ini, kalau ke depan mau memperbaiki, ya hulunya diperbaiki. diperbaiki Kita ya. perlu seorang Betul, pemimpin. betul. Ini seperti ayam atau telur. Ya, ini ayam atau telur, telur dulu atau ayam Ayam. dulu. Nah, kita lihat kalau 2024 ini Hmm. pemimpin yang baik yang jadi, Hmm. ini ke depan hulu akan bisa diperbaiki. Tapi kalau yang jadi adalah pemimpin yang dalam proses sudah melakukan pengerusakan, ya ke depan saya jamin akan Iya, lebih iya, rusak iya. lagi. Baik. Bang Tony, sebagai penutup ini, saya ingin prediksi Bang Tony dalam pemilu 2024 ini, apakah akan terwujud pemilu yang adil atau justru terjadi pemilu yang tidak adil? Singkat Bang Tony, Ya, prediksinya. kalau sudah prosesnya aja udah nggak adil, pemilihnya pasti tidak adil lah. Ah, Udah melibatkan aparat, oknum-oknum aparat. iya, iya. Ya, di sini kan akan ada abuse of power, itu terjadi. Ada penyalahgunaan kekuasaan untuk mendukung paslon tertentu. Ya, jangan pernah berharap. Cuman ya pertanyaannya itu istilahnya begini gitu kan. Itu ada kotoran yang di depan mata kita, ya. Kemudian kita tanya, kira-kira ada kotoran nggak di depan kita? Ya sudah ada kok, Jelas gimana? sudah ada. Ada. Cuman karena jaraknya jauh, kelihatan remang-remang. Pertanyaannya diubah. Pertanyaannya, kira-kira itu banyak apa nggak kotorannya ya? Gitu loh. Nah, Ini atau misalnya begini, ada tembok ya, tembok di sebelah kita, di belakang tembok itu ada kotoran, baunya menyengat, bau banget. Pertanyaannya apa ada kotoran atau enggak? Enggak, pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya itu bau menyengat banget, itu kotorannya banyak apa sedikit gitu loh. Nah, itu nanti Bisa dibersihkan ketidakadilan, kecurangan itu masif atau tidak masif, pertanyaannya Nah, seperti itu. nah. Baru kita jawab. Ya kemungkinan masif, tetapi apakah kemudian kecurangan itu sampai secara fundamental mempengaruhi hasil pemilu? Nah. Artinya pemilu harusnya 2 putaran, pada akhirnya karena kecurangan yang masif menjadi 1 putaran. Itu pertanyaannya. Itu fundamental. Ya. Kalau menurut saya, inilah yang kemudian sejauh mana pihak-pihak ini kan ada 3. Iya. Kalau kemudian ada salah satu yang mencoba untuk melakukan kecurangan, bagaimana kekuatan kontrol dari 2 lawan yang ada? Kalau kontrolnya kuat, maka ini akan sedikit mengerem liberalitas, keugal-ugalan dari kecurangan itu. Kalau itu terjadi, maka menurut saya, hemat saya akan terjadi 2 putaran. Iya. Semoga bisa. Tuh. Dengan ada ketidakadilan itu yang tadi ya, seberapa besar sebenarnya, seberapa banyak gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap efektif pemilu di tahun ini ya Bang Tony ya. Betul. Kita berharap rakyat makin sadar, rakyat makin cerdas, rakyat makin bisa membedakan mana benar, mana yang salah, rakyat bisa membedakan mana seorang calon yang culas dan berpotensi culas dan tidak culas. Rakyat sudah mulai sadar mana agen-agen yang katanya agamawan dan tokoh-tokoh itu yang menipu dan yang tidak menipu. Yang pada akhirnya rakyat ketika dikombongan, dia bersama-sama mengawasi, mengontrol, dan menolak semua bentuk kecurangan dari manapun. Semoga terus disuarakan ya suara-suara kebenaran dan suara-suara nahi munkar ini. Setiap desa harus menyadari pentingnya laskar-laskar TPS yang tidak terima kalau pemilu itu curang dari manapun datangnya. Nah itu. Baik Bang Tony, terima kasih banyak atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Baik, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.